Di sebuah desa kecil di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, pada 24 Januari 1916, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Anak itu bernama Sudirman. Ia lahir dari keluarga sederhana, namun sejak kecil kehidupannya sudah dipenuhi dengan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Ayah kandungnya bernama Karsit Kartowiroji, seorang pekerja di pabrik gula. Ibunya bernama Siem, seorang perempuan sederhana yang penuh kasih sayang. Karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, Sudirman kecil kemudian diangkat sebagai anak oleh seorang priai bernama Raden Cokrosunaryo, seorang asisten widana di Rembang, Purbalingga. Di rumah keluarga angkatnya, Sudirman mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ia tumbuh menjadi anak yang sopan, rajin, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang tekun belajar dan sangat menghormati orang tua serta gurunya. Sudirman menempuh pendidikan di Sekolah Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air kepada para siswanya. Disinilah benih-benih semangat perjuangan mulai tumbuh dalam dirinya. Ia belajar bahwa bangsa Indonesia harus berjuang untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Selain belajar di sekolah, Sudirman juga aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Wathan yang berafiliasi dengan organisasi Muhammadiyah. Dalam organisasi ini, ia belajar tentang kedisiplinan, kepemimpinan, keberanian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman di Hizbul Wathan kelak sangat mempengaruhi karakter kepemimpinannya. Teman-temannya mengenal Sudirman sebagai pribadi yang tegas namun rendah hati. Ia tidak suka menonjolkan diri, tetapi selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Sikapnya yang tenang dan bijaksana membuat banyak orang menghormatinya, bahkan sejak usia muda. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Sudirman memilih menjadi seorang guru di sekolah Muhammadiyah di Cilacap. Profesi ini ia jalani dengan penuh dedikasi. Baginya, mengajar bukan sekedar pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian kepada bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan Indonesia. Di sekolah, Sudirman tidak hanya mengajarkan pelajaran akademis, ia juga menanamkan nilai-nilai moral, semangat kebangsaan, dan keberanian kepada para muridnya. Ia ingin generasi muda Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berani, dan siap memperjuangkan kemerdekaan. Namun situasi dunia pada saat itu sedang berubah. Perang Dunia Kedua pecah, dan Jepang mulai memperluas kekuasaannya di Asia. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Masa penjajahan baru pun dimulai. Pemerintah Jepang kemudian membentuk pasukan pertahanan lokal bernama PTA, Pembela Tanah Air. Tujuannya adalah melatih orang-orang Indonesia agar dapat membantu Jepang menghadapi kemungkinan serangan sekutu. Sudirman melihat kesempatan ini sebagai jalan untuk belajar strategi militer dan mempersiapkan diri bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bergabung dengan PTA dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Sudirman dikenal sebagai komandan yang disiplin, berani, dan sangat peduli terhadap anak buahnya. Ia tidak pernah memerintah dari belakang. Sebaliknya, ia selalu berada di garis depan bersama para prajuritnya. Sikapnya yang sederhana dan penuh tanggung jawab membuat para prajurit sangat menghormatinya. Ia tidak hanya menjadi komandan, tetapi juga menjadi teladan bagi mereka. Masa-masa inilah yang membentuk karakter kepemimpinan Sudirman. Dari seorang guru sederhana, ia mulai menapaki jalan sebagai pemimpin militer yang kelak memainkan peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjalanan hidupnya masih panjang, tantangan yang lebih besar menunggu di depan. Namun satu hal yang sudah jelas sejak masa mudanya, Sudirman memiliki keberanian, keteguhan hati,
dan cinta tanah air yang luar biasa. Semua nilai itu kelak menjadikannya sosok pemimpin besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Tahun 1945 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia sekaligus dalam kehidupan Sudirman. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada bulan Agustus 1945, keadaan di Indonesia berubah dengan sangat cepat. Kekuasaan Jepang mulai melemah, sementara semangat rakyat Indonesia untuk merdeka semakin berkobar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar tersebut menyebar dengan cepat ke berbagai daerah, termasuk ke Banyumas, tempat Sudirman berada. Bagi Sudirman, proklamasi kemerdekaan bukan sekedar pengumuman politik. Itu adalah panggilan untuk bertindak. Ia sadar bahwa kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan harus dipertahankan dengan segala cara. Tidak lama setelah kemerdekaan diumumkan, pemerintah Indonesia mulai membentuk Tentara Nasional untuk menjaga kedaulatan negara yang baru lahir ini. Pada awalnya dibentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang kemudian berkembang menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sudirman segera bergabung dengan pasukan ini. Berkat pengalaman militernya saat berada di peta, ia dengan cepat dipercaya untuk memimpin pasukan di wilayah Banyumas. Meski usianya masih sangat muda, Sudirman menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Ia mampu menyatukan berbagai kelompok pejuang yang sebelumnya memiliki latar belakang berbeda-beda, mulai dari bekas tentara peta, pemuda pejuang, hingga rakyat biasa yang ingin membela tanah air. Kepemimpinannya tidak dibangun dengan kekuasaan atau ketakutan, melainkan dengan keteladanan. Ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan prajuritnya di atas kepentingan pribadi. Pada akhir tahun 1945, situasi keamanan di Indonesia semakin tegang. Pasukan Belanda yang datang bersama tentara sekutu mulai berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia. Pertempuran pun mulai terjadi di berbagai daerah. Salah satu pertempuran penting terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Pasukan sekutu yang didukung oleh tentara Belanda mencoba menguasai kota tersebut dan membebaskan tawanan perang Belanda. Situasi ini menimbulkan ancaman besar bagi wilayah sekitarnya. Tentara Indonesia harus segera mengambil tindakan untuk mempertahankan daerah tersebut. Sudirman dipercaya memimpin operasi militer melawan pasukan sekutu di Ambarawa. Keputusan ini menjadi ujian besar bagi dirinya. Dalam kondisi persenjataan yang sangat terbatas, Sudirman menyusun strategi perang yang cerdas. Ia menggunakan taktik pengepungan dan serangan dari berbagai arah untuk melemahkan posisi musuh. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan besar terhadap pasukan sekutu di Ambarawa. Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa hari. Sudirman memimpin langsung pasukannya di medan pertempuran. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi juga berada di garis depan bersama para prajuritnya. Semangat kepemimpinannya membakar semangat para pejuang. Meski menghadapi musuh yang memiliki persenjataan lebih lengkap, tentara Indonesia tetap berjuang dengan penuh keberanian. Strategi pengepungan yang dirancang Sudirman akhirnya berhasil. Pasukan sekutu terpaksa mundur dari Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Kemenangan ini menjadi salah satu kemenangan besar pertama bagi tentara Indonesia setelah kemerdekaan. Rakyat menyambut kabar kemenangan itu dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan. Nama Sudirman mulai dikenal luas di seluruh Indonesia. Ia dianggap sebagai pemimpin militer yang cerdas, berani, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap perjuangan bangsa. Keberhasilan di Ambarawa juga membuat para pemimpin militer dan pemerintah semakin percaya pada kemampuannya. Pada bulan November 1945, diadakan konferensi TKR di Yogyakarta untuk memilih pemimpin tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Dalam konferensi tersebut, para komandan dan perwira dari berbagai daerah memberikan suara mereka. Hasilnya mengejutkan banyak orang. Sudirman yang saat itu masih berusia 29 tahun terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Keputusan ini menunjukkan betapa besar kepercayaan para pejuang terhadap dirinya. Meski masih muda, ia dianggap memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan oleh tentara Indonesia. Sebagai Panglima Besar, tanggung jawab Sudirman menjadi jauh lebih besar. Ia tidak hanya memimpin satu wilayah, tetapi seluruh kekuatan militer Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan.
Dengan penuh kerendahan hati, ia menerima amanah tersebut. Ia sadar bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan baru saja dimulai. Tantangan yang akan dihadapi di masa depan akan jauh lebih berat. Namun, dengan tekad yang kuat dan keyakinan kepada Tuhan, Sudirman siap memimpin tentara Indonesia dalam perjuangan panjang melawan penjajahan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, perjuangan bangsa belum berakhir. Belanda yang didukung oleh kekuatan militer sekutu berusaha kembali menguasai Indonesia. Mereka tidak ingin kehilangan tanah jajahan yang selama ratusan tahun menjadi sumber kekayaan bagi kerajaan Belanda. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda semakin meningkat. Berbagai perundingan sempat dilakukan, namun seringkali berakhir tanpa hasil yang memuaskan bagi Indonesia. Belanda terus berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. Situasi semakin memanas ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Serangan ini mengejutkan banyak pihak, karena Belanda menyerang berbagai wilayah yang sebelumnya telah berada di bawah kendali Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Panglima Besar Sudirman harus menghadapi musuh yang memiliki persenjataan modern dan jumlah pasukan yang lebih besar. Meski begitu, semangat para prajurit Indonesia tidak pernah surut. Namun, ujian terbesar bagi Sudirman datang pada tahun 1948, ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda II. Serangan besar ini menargetkan ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda melancarkan serangan udara dan darat secara besar-besaran. Lapangan terbang Maguwo menjadi salah satu target utama serangan tersebut. Pasukan Belanda dengan cepat menguasai berbagai titik penting di Yogyakarta. Dalam waktu singkat, situasi menjadi sangat genting. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa pemimpin nasional lainnya akhirnya ditangkap oleh Belanda. Belanda berharap bahwa dengan menangkap para pemimpin Republik, perjuangan Indonesia akan berakhir. Namun, mereka salah besar. Pada saat itu, Panglima Besar Sudirman sebenarnya sedang berada dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk. Ia menderita penyakit tuberkulosis yang serius. Dokter bahkan menyarankan agar ia beristirahat total untuk menyelamatkan nyawanya. Namun bagi Sudirman, perjuangan bangsa jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Meskipun dalam keadaan sakit dan harus ditandu, ia tetap memutuskan untuk memimpin perlawanan. Dengan tekad yang kuat, Sudirman meninggalkan Yogyakarta dan memulai perang gerilya melawan pasukan Belanda. Keputusan ini menjadi simbol keteguhan dan keberanian yang luar biasa. Perang gerilya yang dipimpin oleh Sudirman berlangsung selama sekitar 7 bulan. Dalam kondisi yang sangat sulit, bersama pasukannya, mereka bergerak dari hutan ke hutan, dari desa ke desa. Mereka berjalan menembus pegunungan, hutan lebat, dan medan yang berat. Seringkali mereka harus berjalan puluhan kilometer dalam satu hari. Sudirman yang sedang sakit harus dibawa menggunakan tandu oleh para prajuritnya. Namun meskipun tubuhnya lemah, semangatnya tidak pernah padam. Ia tetap memberikan perintah, menyusun strategi, dan menjaga semangat para prajurit. Strategi perang gerilya yang ia terapkan sangat efektif. Pasukan Indonesia tidak menghadapi musuh secara langsung dalam pertempuran besar. Sebaliknya, mereka menyerang secara tiba-tiba, kemudian menghilang kembali ke dalam hutan. Taktik ini membuat pasukan Belanda kesulitan menghadapi tentara Indonesia. Meskipun memiliki persenjataan yang lebih lengkap, mereka tidak dapat sepenuhnya menguasai wilayah Indonesia. Selain melakukan serangan militer, perang gerilya juga menjadi bukti kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan terus berjuang. Selama perang gerilya berlangsung, Sudirman berpindah-pindah markas di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia tinggal di rumah-rumah rakyat, di gubuk-gubuk sederhana, bahkan di dalam hutan. Rakyat Indonesia dengan penuh keberanian membantu para pejuang. Mereka memberikan makanan, tempat berlindung, dan informasi tentang pergerakan musuh. Hubungan antara tentara dan rakyat menjadi sangat kuat. Perjuangan ini bukan hanya perjuangan tentara, tetapi perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Keteguhan hati Sudirman menjadi inspirasi besar bagi para prajurit dan rakyat. Mereka melihat bahwa pemimpin mereka tetap berjuang meskipun sedang menghadapi penyakit yang berat.
Keberanian itu menumbuhkan semangat juang yang luar biasa di seluruh penjuru negeri. Perang gerilya yang dipimpin oleh Sudirman akhirnya menjadi salah satu faktor penting yang membuat Belanda tidak mampu menghancurkan Republik Indonesia. Dunia internasional mulai melihat bahwa Indonesia benar-benar berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nama Sudirman semakin dikenang sebagai simbol keberanian, keteguhan, dan pengorbanan dalam sejarah perjuangan bangsa. Perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman berlangsung dalam kondisi yang sangat berat. Selama berbulan-bulan, ia bersama para prajuritnya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menghindari kejaran pasukan Belanda yang terus berusaha menangkapnya. Meskipun kesehatannya semakin menurun, Sudirman tidak pernah menunjukkan kelemahan di hadapan para prajuritnya. Ia terus memberi semangat, menyusun strategi, dan memastikan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tetap berjalan. Selama masa gerilya, Sudirman berpindah-pindah tempat perlindungan. Ia tinggal di desa-desa terpencil, di rumah-rumah rakyat, dan di hutan-hutan yang jauh dari jangkauan musuh. Dalam kondisi yang sederhana dan penuh keterbatasan, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tertinggi tentara Indonesia. Rakyat Indonesia memberikan dukungan yang luar biasa kepada para pejuang. Mereka rela mempertaruhkan keselamatan diri untuk membantu tentara gerilya. Banyak penduduk desa yang menyediakan makanan, tempat beristirahat, dan informasi penting mengenai pergerakan pasukan Belanda. Hubungan antara rakyat dan tentara semakin erat. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan benar-benar menjadi perjuangan seluruh bangsa. Sementara itu, di tingkat internasional, tekanan terhadap Belanda semakin meningkat. Negara-negara lain mulai memperhatikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Banyak pihak yang mendesak agar konflik tersebut diselesaikan melalui jalur diplomasi. Perlawanan rakyat Indonesia yang tidak pernah berhenti membuat Belanda menyadari bahwa mereka tidak akan mampu menguasai Indonesia dengan kekuatan militer saja. Akhirnya, berbagai perundingan kembali dilakukan untuk mencari jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan ini. Pada tahun 1949, situasi mulai berubah. Tekanan internasional yang semakin kuat serta perlawanan rakyat Indonesia membuat Belanda bersedia melakukan perundingan yang lebih serius. Perjanjian penting kemudian dicapai yang membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Setelah berbulan-bulan berada di medan gerilya, Panglima Besar Sudirman akhirnya kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Kepulangannya disambut dengan penuh haru oleh rakyat dan para prajurit. Namun kondisi kesehatannya sudah sangat lemah. Penyakit tuberkulosis yang dideritanya semakin parah akibat perjalanan panjang dan kondisi hidup yang berat selama perang gerilya. Meskipun demikian, Sudirman tetap berusaha menjalankan tugasnya selama masih mampu. Ia tetap memberikan arahan kepada tentara dan mendukung proses konsolidasi militer setelah masa perang yang panjang. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda akhirnya secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa. Perjuangan panjang yang dilakukan oleh rakyat Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama bagi Sudirman. Kesehatannya terus memburuk. Pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang masih sangat muda, yaitu 34 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Berita wafatnya sang Panglima menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Rakyat mengenang Sudirman sebagai pemimpin yang sederhana, berani, dan penuh pengorbanan. Ia adalah sosok yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika tubuhnya sendiri sedang melawan penyakit yang berat. Pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta, dipenuhi oleh ribuan orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pahlawan bangsa tersebut. Warisan yang ditinggalkan oleh Jenderal Sudirman jauh melampaui kehidupan singkatnya. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang pengorbanan, keberanian, dan keteladanan. Semangat perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi demi generasi bangsa Indonesia. Nama Sudirman kini diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan. Jalan-jalan utama di berbagai kota menggunakan namanya. Banyak sekolah, universitas, dan institusi militer yang menjadikannya sebagai simbol keteladanan.
patung dan monumen didirikan untuk mengenang jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun warisan terbesar Sudirman bukanlah monumen atau nama jalan. Warisan terbesarnya adalah semangat perjuangan, keberanian, dan cinta tanah air yang ia tunjukkan sepanjang hidupnya. Semangat itulah yang akan terus hidup di hati rakyat Indonesia, mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah hasil dari pengorbanan para pahlawan bangsa. Dan di antara para pahlawan itu, nama Jenderal Sudirman akan selalu dikenang sebagai panglima besar yang memimpin dengan hati, keberanian, dan pengabdian tanpa batas.